Hai semua, kembali lagi di YouTube-nya The Silabans. Tapi kali ini kita mau bikin podcast. Podcast kita kasih judul namanya Bedroom Talk. Sebenarnya Bedroom Talk, tapi ya. kalau berat jelek ya. Jadi kita bikin berat. Dan ini terinspirasi dari omongan aku. Bentar, gimana? Set kita udah keren gak ini? Udah kayak podcast gitu gak nih? Udah kayak Deddy Corbuzier. Mantap ya, Deddy Corbuzier Show ya. Ada mic-nya, terus juga kenapa kok kita ambil namanya berat? Karena omongan aku selama pernikahan itu kayak, bukan omongan aku sih, jam-jam segini di kasur gitu ya, aku suka ngomong yang berat-berat sama kamu, bener gak? Asli, jadi kenapa berat? Karena biasanya jam segini ini kita syutingnya itu tengah malam tepatnya. Jadi dia sebenarnya tadi udah tidur, tapi aku jebak dia. Tadi kita mau bikin apa gitu yuk, bikin sesuatu, terus dia bilang, yuk bikin podcast. Ayo langsung susun set, jadilah ini gitu. Jadi kita bakalan ngomong hal-hal yang berat, tapi kita bikin ringan ya, menurut pandangan kita. Jadi biar gak cuman gue doang yang kena, karena setiap malam aku itu selalu ditanya pertanyaan yang berat. Tepat sebelum mau tidur. Jadi mata udah kriem-kriem, jam 2 pagi gitu, tiba-tiba nanti dia nanya, sayang, kamu tahu nggak yang ini itu kalau misalnya ini, itu susah tuh dijawab tuh. Gimana kira-kira? Ya udah, jadi kita ngobrol aja di Bedroom Talk. Oke, jadi sebenarnya podcast ini dibikin untuk mengobati kerinduan aku yang dulu adalah mantan penyiar, begitu. Asli, ya. gak bisa kena mic dia, lihat tuh, kena mic langsung gitu tuh. Cocok ya. Jadi aku tuh benar-benar kangen banget sama siaran dan juga bingung gitu ya mau siaran siapa yang denger. Ya udah kita bikin podcast ala-ala sama suami. Dan kali ini kita bakalan ngomongin tentang wanita karir di mata seorang suami. Ya bisa kita bilang lah dari sisi patriarki begitu ya. Yes. Oke, kita akan ngebahas dari sisi kami berdua, keluarga, wanita karir, wanita tapi istri ya. Dijajah pria. Jadi ini dalam konteks pernikahan, bukan konteks single ya. Kalau single wanita karir mah kita, menurut aku semua orang ya banyak ya. Kalau itu kan kita nggak bisa nyari pendapatnya gitu. Bentar. Ini sebenarnya kita harus kasih tahu ke penonton kita kalau ini adalah podcast lanjutan dari Nikah Beda Suku ya. Jadi ini nikah dari YouTube kita. Kita belum bikin podcast. Jadi ada bukan podcast ya. YouTube kita itu kan ada Nikah Beda Suku. Nah, ini adalah the extent of Nikah Beda Suku. Jadi kali ini kita akan bahas tentang itu tadi. Wanita karir. Dari segi pernikahan. Oke, Ben. Kenapa jadi aku yang ditanya? Kan pemilik YouTube-nya Ben Silaban. Kan aku yang kangen siaran. Oh iya benar. Gimana? Oke. Jadi kan kamu kita nggak usah lama-lama ya. Ya. Jadi kalau teman-teman mau tahu sejarah kita berdua, ada di YouTube-nya Ben yang ini videonya ya, Nikah Beda Suku. Jadi di situ kalian bisa tahu sejarah kita. So ini adalah kelanjutannya mengenai wanita berkarir gitu. Oke Ben, kalau kamu ngelihat sekarang kan aku kerja kayak gitu kan ya. Aku tuh ibu rumah tangga iya, nge-MC iya, apalagi Javrapreneur, jualan skincare, terus kerja kantoran juga di Bright Story gitu. Kamu gimana sih di pikiran kamu? Kamu ngerasa aku terlalu sibuk gak sih? Maksudnya kamu kehilangan sosok pasangan, bukan cuma istri ya. Maksudnya pasangan gak yang dulu waktu pacaran kayaknya lengket, romantis gitu mungkin? Enggak, secara waktu sih memang iya. Karena gini, karena sekarang itu kamu itu sibuknya bukan main ya. Karena jujur dia tuh sekarang itu banyak banget proyeknya. Bukan cuma proyek dan kerjaan ya. Karena dia ngerjain Jafra is still ongoing gitu. Terus habis itu dia lagi kerja di Bright Story juga. Walaupun WFH ya, dan itu sangat menyita sekali, ternyata menyita waktu. Tapi ya di masa yang sangat asoy ini, di masa pandemi ini, segala sesuatu kan harus kita kerjain gitu. Nah kebetulan kerjaan-kerjaan di bidang entertain itu yang mengharuskan badan kita ada di situ, itu semuanya di-cut ya kita ya. Yep. Jadi tapi aku masih MC. Terus jadi kan aku sekarang kerja di Bright Story, kemudian juga nggak bisa kita berdua sama-sama dari entertain, terus juga PPKM ini nggak akan ada event ya, belum ada event, baru ada sampai event nih September ada. Sih aku. Kamu sempet lah, iya sempet satu-satu. Tapi kan karena aturan PPKM kan nggak bisa ngapa-ngapain ya, kasihan musisi. Nah gitu. jadi kalau aku kerja, maksudnya walaupun dari rumah terus ngebisnisin ini, kamu gimana? Maksudnya dari ini perspektif pasangan ya, bukan sebagai istri. Kalau sebagai istri kan aku tetap masak, melayani rumah tangga. Tapi ini sebagai pasangan gitu. Kamu gimana? Ya aku sih mengingat keadaan aja ya, karena gini, memang di 1 tahun ini kan pandemi ini kan benar-benar kerjaan di bidang entertain itu carut marut ya. Apalagi kayak aku yang full time di musik itu.
benar-benar nggak bisa gerak sama sekali. Yang pertama pekerjaan kita kayak yang biasanya jadi session gitu, semuanya di-cut. Jadi nggak bisa kemana-mana, nggak bisa manggung, aturan-aturan untuk keramaian juga ketat sekali. Terus setelah itu apa namanya? Jadi nggak prepare gitu, benar-benar nggak prepare untuk situasi seperti ini ya. Ini kan pandemi seluruh dunia ya. Kayaknya semua orang nggak prepare deh. Nggak ada yang prepare gitu karena global sifatnya. Jadi karena nggak bersiap itu tiba-tiba semua kerjaan di bidang entertain di-cut, apapun itu susah. Nah kebetulan kemarin itu ada beberapa kerjaan yang masih bisa kita tetap kerjain, terutama dia sebagai istri. Karena gini, yang pertama dia itu secara usia masih memungkinkan ya untuk masuk kerja, persyaratan lowongan kerja di mana itu masih memungkinkan secara umur. Yang kedua, secara kualifikasi dia sangat memungkinkan karena gelar sarjana nggak segmented gitu. Dia itu punya gelar sarjana, kamu apa sih satunya? Komunikasi, terus S2-nya apa? Marketing, manajemen Marketing. Jadi dia bisa kerja kemana aja. Sementara aku itu sarjana seni ya, seni dan untuk masuk ke kerjaan yang sifatnya umum itu susah ya. Bukan susah, tapi persaingannya banyak kan, sama yang lebih terfokus kayak gitu. Nah, maksud aku tuh gini, kamu ngerasa insecure nggak dengan wanita yang berkarir sebagai istri gitu? Awalnya ngerasa insecure karena gini, kalau balik lagi kayak masalah nikah beda suku ya, balik lagi gitu. Batak itu di Batak itu kan ada hukum, bukan hukum ya, patriarki itu apa sih namanya istilahnya? Adat ya, kayak budayanya itu kayak gitu. Jadi laki-laki itu harusnya kerja keras gitu. Dan kalau di Batak itu perempuan itu harusnya di rumah, harusnya. Tapi itu ya orang dulu ya, orang-orang sekarang sih udah enggak, udah mau kerja ya kerja aja gitu. Nah sementara situasinya adalah dia kemarin kerjanya banyak banget, sementara aku benar-benar itu jobless gitu, di rumah kebanyakan gitu. Jadi ya pasti insecure lah. Gimana coba kalian ngebayangin ngelihat istri kalian yang kerja dari pagi sampai sore, malam ada lagi meeting segala macam, sementara di rumah nggak ngapa-ngapain gitu. Ya paling bantuin dia beresin rumah lah sama jaga anak gitu. Pasti insecure awalnya. Terus apakah di mata kamu sebagai seorang istri, aku lack of responsibility? Maksudnya kayak berkurang nggak sih dengan aku berkarir, tanggung jawabku sebagai istri, ibu itu di mata kamu berkurang apa enggak gitu? Tentu saja iya. Enggak lah. Maksudnya susahnya itu adalah beradaptasi sebenarnya kemarin itu. Jadi aku dan dia itu harus beradaptasi. Nah terus kalau misalnya ini kita ngomong secara hubungan ya, suami istri, itu mempengaruhi seksualitas kamu nggak sih ketika cewek kamu bekerja, cewek kamu di saat kayak pandemi gini kan kita nggak bisa bohong ya, kita realistis aja, apa yang ada kita kerjain, bener nggak sih? Saya yakin juga yang di rumah juga nonton, gue juga yakin bakal berpendapat yang sama gitu. And then as a man, is that annoy your sexuality or something? Maybe a little bit lah. Kayak udah Malaysia gitu nggak? Singapura gitu. Sedikit lah mungkin karena pikiran ya, beban stresnya tinggi. Nggak cuman karena kerjaan juga, tapi ya umumnya emang gitu ya kayaknya. Nggak cuma laki-laki, perempuan kali gitu juga kali ya. Karena stres pasti berpengaruh sama kehidupan seksual. Mungkin ada yang bertanya yang sama gitu ya di rumah gitu. Secara kamu kan musisi ya, musisi, terus sekarang juga aku yakin banyak banget teman-teman kamu yang musisi punya masalah, menghadapi kendala yang sama, menghadapi tembok yang sama begitu ya. Kehilangan pekerjaan, kemudian juga mungkin istrinya yang jadi bekerja. Ada nggak pesan-pesan buat teman-teman musisi di luar sana yang mungkin lagi mengalami insecure, yang sudah mungkin kamu sekarang udah overcoming belum sih? Maksudnya udah mengalahkan itu atau masih still on that feeling gitu? Sebenarnya masih insecure itu, rasa insecure itu masih ada sih, tapi mau nggak mau harus dikalahkan karena realistis dan bisa nambah stres kita.
Nah, kalau aku itu tipikal orang yang kalau level stresnya tinggi itu kerjaanku nggak maksimal. Jadi aku nggak bisa kerja maksimal, nggak bisa bikin apa, nggak bisa mikir lah. Jiwa kreativitas itu menurun banget drastis kalau stres gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang masih dalam keadaan ini ya pesan buat mereka ya. Ya buat teman-teman lain mungkin khususnya di musisi atau orang-orang yang kerja di bidang entertain, kalau kamu masih merasa insecure mungkin pasangan kamu kerja atau punya pemasukan yang lebih gede dari kamu, kalau menurutku sih kamu harus mulai move on mengalahkan itu, ya nggak sih? Ya, jadi Karena melihat the big goals ya, bukan tentang diri kamu gitu, ya nggak sih? Karena bicara tentang pasangan ya, maksudnya kan berdua itu sekarang ceritanya kan udah satu gitu. Jadi apapun itu harus saling support gitu. Jadi kalau pasangan kita dapat pemasukan yang lebih gede saat ini, ya justru kita harus support dia gitu. Apa yang bisa kita lakukan untuk membantu dia supaya dia itu level stresnya turun gitu. Jadi dia bisa maksimal gitu. Contohnya kayak misalnya kita sebut aja ya, ada beberapa musisi yang istrinya sekarang berkarir di Jafra dan sangat gemilang ya nggak sih? Dan Betul. ikutan ngebantu bisnisnya istrinya gitu. Contohnya kayak Karica Tutapea, Kak Renata Tobing gitu ya, pasangan yang menurut aku salah satu jadi panutan ya. Gimana mereka banting setir ya nggak sih, sama-sama Iya. musisi kan ya. Benar. Nah menurut aku itu salah satu movement yang keren banget sih. Nah as a musician, husband and a father, apa yang kamu pikirkan ketika melihat orang lain yang kamu tahu dia punya kapasitas luar biasa di dunia musik begitu ya, and then they gave up on the reality, atau kayak banting setir, atau tiba-tiba jadi trader kayak gitu-gitu. Oh ya. So far sih ya, teman-teman musisiku itu yang di circleku lah ya, itu nggak ada yang totally give up. Tapi Maksudnya give up on music. give up on music itu mungkin sudah mulai banyak. Jadi artinya gini, mereka itu mulai melihat kalau sektor entertain di bidang musik ini itu Bukan pulihnya itu bakal agak lama. Jadi nggak kayak sektor yang lain, ini kan hiburan ya gitu. Jadi nggak butuh. Dan pasti nanti orang cost yang dikeluarkan untuk entertain itu nggak sebanyak yang umum gitu. Jadi yang ini ya kebutuhan pokok ya, iya, premier ya. Jadi rata-rata itu memang banyak yang tiba-tiba beralih gitu. Jadi ada yang kebanyakan sih sekarang yang tiba-tiba ada yang jualan ya. Banyak yang jualan. Ada yang jualan ayam, yang tiba-tiba bikin kafe, tiba-tiba ikut Ngejafra kayak aku. banyak yang ngejafra, justru banyak banget sekarang musisi yang pacarnya atau istrinya udah di Jafra duluan, sekarang bantu gitu. Justru kayak ya banyak lah yang tadi disebutin gitu. Nah, satu lagi ada yang bisa dikerjain di rumah itu. Ya, babi ngepet ya. Ya, ada yang main saham, ada yang trading. Tapi kan itu butuh proses ya gitu ya. Kalau misalnya dia main saham itu lama, kalau dia main kalau tradingan harus belajar lagi gitu kan kalau mau maksimal ya. Dan itu bukan sesuatu yang nggak butuh modal kan. Gitu. Kalau kamu mau, ayo sih kan. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat ya, saat ini kami berdua emang bener-bener work from home. Total. Jadi kita jarang banget keluar rumah untuk kerja atau apa gitu ya. Tapi di rumah itu bener-bener aku tuh sibuk banget gitu kalau dilihat ya, dari pagi sampai malam, karena aku kita tetap masak di rumah, makan di rumah juga. Iya, mungkin kita harus kasih tahu ke mereka gimana cara kita bertahan hidup di era pandemi ini, karena kan era pandemi kedua. Iya, era pandemi kedua. Ini udah era pandemi kedua. Gimana caranya kita menanggulangi gitu? Apa? Ini berbeda banget sih, karena gini teman-teman, kalau secara grafik ya, tahun lalu itu kita masih kayak punya harapan gitu ya. Maksudnya kayak ini bakal setahun doang, ya nggak sih Ben? Maksudnya kayak kita ngerasa bahkan gue kayaknya awal-awal tuh hopeless, tapi masih bakal bisa nih. 7 bulan berlalu nggak nge-MC, nggak ada pemasukan, terus ngejafra, wow jafranya naik banget tinggi gitu ya, dan ternyata memang membantu. But then comes the second wave gitu.
Dan itu ternyata tidak terprediksi oleh banyak orang ya, karena orang-orang udah mulai ngerasa kayak beradaptasi nih sama yang namanya pandemi. Iya. Nah, ketika yang second wave ini, secara mental kita lebih siap, bener gak sih? Secara Benar, mental benar. kita lebih siap. Secara Dibandingin- finansial kita tetap tidak siap ya. Iya, tapi kita ternyata di second wave ini jauh lebih wise gitu, Wise, menggunakan apa namanya sumber daya, maksudnya keuangan gitu ya, dan Iya. tenaga kita. Karena apa namanya waktu gelombang pertama itu bener-bener kami berdua nggak ada kerjaan, kayak udah kayak semua pintu tuh ketutup gitu ya, kayak aduh gimana nih, waktu itu cuman kebukanya pas dari Jafra doang ya sayang ya. Iya benar. Jadi kayak bener-bener dari Jafra doang. Nah sekarang kita nggak bisa bohong, Jafra lagi juga turun gitu ya, karena kan di second wave ini semua orang berusaha untuk bertahan hidup aja, ya nggak sih? Iya, betul. Kayak uang tuh rata-rata untuk Bukan untuk ngolah ya, iya, tapi bertahan. doang. Iya. Jadi bukan untuk gimana caranya muter duit tuh enggak, tapi orang lebih ke gimana untuk bisa hidup, baik itu dari segi kesehatan ya kan. Dari Iya, second wave benar. tuh kan aku juga kena COVID ya baru-baru ini di bulan Juli. Itu aja kita bener-bener kayak fokusnya tuh adalah healing kesehatan aku, healing mental kita, ya nggak sih sayangnya? Iya, betul. Jadi kayak uang kita tuh semuanya ke suplai makanan dan ke obat, ya nggak sih? Yes. Nah makanya aku yakin orang-orang di luar sana yang juga waktu second wave itu berpikir yang sama kayak aku. Nah makanya di second wave ini kok ya puji Tuhan aku dapat kerjaan gitu, kerjaan tetap. Dimana di Jafra pun aku masih menghasilkan, ya nggak? Setiap bulan tuh aku tetap gajian. Ada aja, Iya, ya. aku tetap gajian dari Jafra dan itu jutaan gitu ya. Terus juga apa namanya? Masih bisa menghasilkan dari jualan Jafra dan sambil gaji tetap aku dari kantor kayak Iya, gitu. Kemudian Ben juga kemarin kan sempat di Net TV, di Trans TV ya kan. Nah, Iya. ya dari Trans TV itu lumayan juga gitu, uangnya tuh bisa kita kumpulin dan bisa jadi uang yang cadangan kita gitu. Jadi gak pernah kita pakai untuk yang aneh-aneh. Dan kita berubah gaya hidup banget sih, bener gak sih Ben? Iya. Jadi di second wave ini kita itu belajar dari pengalaman kita yang pertama. Jadi yang sekarang ini kita benar-benar itu mengatur finansial kita itu, pengeluaran yang benar-benar nggak perlu atau mungkin yang masih bisa lah ini di-cut. Itu benar-benar kita cut banget ya. Yes. Kita cut banget sampai kita itu seminggu itu bisa 3-4 kali masak ya. Enggak lah, hampir tiap hari. Hampir tiap hari justru gitu. Jadi jajan-jajan dikurangin, apapun itu. Bahkan anak masih bisa sekolah loh Iya gitu. di Jadi masa second wave ini. Jadi kayak yang lucunya itu adalah jadi malah kita sekarang jadi nyuci di rumah, nyuci sendiri pakai mesin cuci maksudnya. Tadinya yang setelah kita lakukan itu ternyata benar-benar memotong pengeluaran kita banget ya. Bener. Terus kayak Iya. biaya internet tuh kita bener-bener bandingin yang termurah dengan kualitas yang terbaik kayak Iya, gitu ya. dari yang berapa ratus ribu per bulan kita Iya. turunin, TV yang nggak penting kita. Iya, kita cut Kita gitu. cut. Kita bener-bener semua kita ganti ke internet gitu, dan Iya. itu ternyata works di keluarga kami gitu. Jadi makan kita irit, makan di rumah, lalu juga biaya cuci biasanya kita laundry kiloan itu kepotong dengan nyuci baju sendiri. Terus kalau ditanya capek nggak? Capek karena memang secara kerjaan makin banyak ya. Kayak aku kan pagi tetap kerja, ada meeting, terus kemudian juga mesti ada kerjaan. Jadi setiap hari kan aku mesti nawarin produk gitu ya. Kemudian meeting Jafra, tetap jualan Jafra, plus ngeberesin rumah, dibantu Ben juga. Yang paling penting yang nggak mungkin digantiin tuh adalah masak, karena memang aku masak tuh emang bagian aku. Nah, kalau ditanya capek, tapi ada satu kepuasan gak sih buat aku ya, ini aku pribadi ya, nggak tahu kamu. Kalau aku sih kepuasanku adalah I can make my time itu useful gitu. Jadi kayak aku optimal dalam menggunakan waktu. Betul. Nah, apakah kalau di sudut pandang kamu kayak gimana? Melihat istri bekerja tapi tetap melakukan itu semua untuk bukan demi pengiritan doang ya, tapi kita belajar tertib supaya kita punya tetap uang cadangan ya, bukan cuma tabungan tapi uang cadangan. Semuanya harus kerja kalau sekarang gitu. Jadi siapa yang dapat kesempatan bekerja, Yes. bukan siapa, ada kesempatan apa aja sekarang ini kita ambil. Jadi kalau dulu kan kita mikir tuh kalau dapat kerjaan masih mikir berapa ya ini ya, gajinya berapa, ininya berapa. Tapi sekarang apapun yang ada di depan kita samber. Bisa Jadi, nggak bisa kita coba. Bisa nggak bisa kita coba. Kayak kemarin itu sebenarnya
kita tuh dapat tawaran kerjaan yang sama ya Yes. di Bright Story. Tapi waktu interview ternyata yang masuk itu dia. Nah aku gagal gitu. Jadi karena dia masuk ya udah samber aja gitu. Udah samber aja ambil. Sebelumnya juga ada dapat kerjaan. Aku dapat kerjaan juga di Danone. Susah gitu. Maksudnya bayangin dari main musik tiba-tiba harus Penyesuaian kerja ke lapangan dan yang dengan produk knowledge yang baru, belajar di situ gitu. Belajar ngomong lagi ke orang, belajar negosiasi gitu. Belajar bagi waktu. Karena kamu malamnya langsung syuting kan ke Trans. Iya, puji Tuhannya pada saat dapat kerjaan di Danone itu dapat lagi syuting di salah satu televisi yang live gitu malam gitu. Wah, itu capek bener-bener sebulan doang tapi kayak pagi keluar, pulang subuh, dini pagi, hari. ya paginya jalan lagi. Paginya jalan lagi itu selama sebulan seperti itu gitu. Tapi kita bersyukur sih. Kalau tanya pernah ngeluh nggak? Ada lah pasti ya. Kalau capek tuh kita pernah ngeluh. Cuman satu hal ketika kita ngeluh kita tuh lebih banyak mikirnya gini. Gila ya kita tuh jauh lebih beruntung dibandingin orang-orang yang nggak bekerja. Kebayang nggak sih? Besok nggak bingung kita mau makan apa gitu. Dan keluarga kami tuh puji Tuhan sampai hari ini kita nggak pernah mikir kayak gitu. Ya nggak sih sayang? mikir pernah. Pernah. Tapi maksudnya kayak kita selalu ada kerjaan ada aja, gitu. Nah, ada aja pemasukan. Iya benar, ada aja pemasukan gitu. Dan kayak satu hal sih yang aku pegang ya selama 2 tahun terakhir ini, kita nggak pernah tahu gitu ya keadaan akan jadi apa. Dan menurut aku ini keadaan juga nggak, aku berharap akan lebih baik, tapi kita nggak pernah tahu keadaan akan seperti apa. Yes. Jadi jangan pernah ngeluh atau jangan pernah nyanyain waktu yang kita punya sekarang gitu. Kita perlu optimalisasi. Ternyata dalam diri kita tuh ada hidden gift yang kita nggak tahu. Jadi Tuhan tuh udah naruh kayak talenta gitu, kayak ternyata kayak aku bisa ngebisnis. Siapa yang mikir dulu kan aku cuman sukanya nge-MC, public speaking, ternyata aku bisa ngebisnis, aku bisa begini begitu, multitasking, bisa masak, jualan lagi, masih sempet masak ya nggak sih? Iya, sang ayu ya. Terus kayak nemuin menu-menu baru. Benar. Nah ternyata band itu juga bisa kerja di di luar musik gitu, dan sangat oke gitu loh. Nah menurut aku teman-teman yang di sini, ayolah jangan cuman berpikir bahwa keadaan will be better and back to the normal. Menurut aku di sini di sini adalah saatnya atau waktunya untuk teman-teman itu menemukan hidden gift yang Tuhan kasih atau beradaptasi. Kita tuh manusia loh, bukan bonsai. Jadi kita tuh bertumbuh, kita tuh berubah, beradaptasi. Coba cari yang lain, jangan cuman mengeluh dengan keadaan. Jadi ya itu teman-teman ya, tadi itu jadi sudut pandang jadi cerita juga buat kalian ya. Itu yang bikin aku sama Ben punya agreement, ya nggak sih sayang? Maksudnya kayak benar. itu yang bikin kita berdua punya agreement bahwa kalau aku dapat gaji lebih gede, pemahaman kita tuh udah sama gitu. Kalau aku yang dapat kerjaan, misalnya sebulan itu aku full yang kerja, Ben gak ada kerjaan sama sekali, it's okay karena tujuan goalsnya adalah ya rumah tangga ini bisa besok anak bisa makan, Ben bisa makan, aku bisa makan, bisa bayar cicilan. That's the goals. Kita bisa hidup, bukan kayak ngeliat ego kita masing-masing gitu. Benar sekali. Oke, jadi kayaknya sampai di situ dulu ya. Udah ngantuk. Udah, nanti kelamaan kalian bosan juga dengarnya. Jadi teman-teman semuanya tetap semangat. Pesan dari aku, nanti ada dari Joy juga. Jadi pesan dari aku Daftar bless. Kita itu tips and trick aja ya gini. Kita itu sekarang semuanya kita kerjain apa yang bisa kita kerjain. Apapun itu celahnya kita akan kerjakan. Yang karena halal. Yang halal gitu. Yang kita bisa juga, yang kita enjoy. Kayak aku sekarang mulai enjoy ngajar loh. Online maupun onsite. Sekarang udah mulai PPKM-nya lebih diregangin, bisa ketemu. Jadi nanti ini aku akan buka kelas lagi untuk onsite. Ini kebetulan udah full, jadi nanti aku akan buka lagi buat kalian yang mau gabung di kelasku. Produksi musik boleh ikutan, nanti daftar, linknya aku taruh di bawah. Terus ada kelas produksi musik, ada ngerjain produksi musik juga. Jadi buat kamu-kamu nanti yang mau diproduksiin musiknya atau mungkin dieditin apa segala macam, boleh hubungin aku gitu. Jadi apapun yang bisa kalian kerjain aja. Move on lah segera, karena kita nggak tahu sampai kapan pandemi ini gitu. Artinya gini, walaupun tiba-tiba pemerintah mengumumkan besok itu mengumumkan
Oke, tidak ada lagi COVID di Indonesia. Nah, belum tentu ladang pekerjaan itu tiba-tiba ada. Yes. Gitu. Karena segala sesuatunya takes time gitu. Pemulihan itu butuh waktu. Bisa jadi 2-3 tahun ke depan keadaannya masih akan tetap seperti ini gitu. Jadi yang harus berevolusi ya atau beradaptasi itu adalah kita. Yes. Kita di pekerjaan kita di keseharian kita. Nah, pesanku, kerjain apa yang bisa kalian kerjain dan tambah lagi circle pertemanan, iya kan? Ya nggak sih? Networking gini. Karena jujur kayak kita itu kemarin itu berada di dalam kayak katak di dalam tempurungnya. Kayak circle kita itu aja, tidak memotivasi kita untuk melakukan sesuatu. Terlalu gitu. nyaman gak sih sama circle Terlalu sendiri? nyaman sama circle. Jadi perlebar circle kalian gitu. Jadi kayak aku jujur kemarin itu, sekarang aku akhirnya belajar kayak ikut-ikutan tradingan dulu awal-awalnya. Dan gitu. sama komunitas Koko Surabaya. Gitu. Jadi kayak ini apa sih, nggak ngerti gitu mau ngapain. Akhirnya aku belajar dan ikut gitu. Jadi dan akhirnya profit, setiap malam profit. Kamu setiap menemukan passion baru. Menemukan passion Iya. baru. Wah, akhirnya enak juga nih, cuman di rumah, di depan laptop, Belajar. di depan gadget bisa dapat duit nih gitu. Kamu juga kalau mau ikutan bisa belajar, kita belajar bareng. DM aja aku di Instagram, nanti aku ajarin caranya gimana gitu. Setiap malam bisa dapat profit dengan modal yang sangat kecil sekali gitu. Nggak juta-jutaan, serius. Nanti DM aku di Instagram. Jadi itu pesanku. Mungkin dari kamu ada pesan lagi nggak? Iya, sama sih sebenarnya sama Ben ya. Kalau kayak yang tadi aku bilang secara keluarga, aku berharap ini bisa jadi jawaban buat teman-teman di luar sana yang lagi berkeluarga dan stres gitu atau ngerasa kayaknya rumah tangganya udah goyang gitu ya. Hanya karena salah satu bekerja dan lebih misalnya pasangan yang seharusnya dalam tanda kutip dalam budaya nggak harus bekerja, terus dia jadi bekerja, terus stres, lalu kayak nanggung semuanya, and then kalian berantem dan bertengkar. Ingat kembali bahwa pandemi ini membawa kita kepada esensi. Kalian menikah tuh goalnya kemana? Gitu, goalnya apa sih? Kamu bekerja goalnya apa? Kamu survive tuh goalnya apa? Gitu, survive untuk apa? Gitu, untuk satu sama lain kah? Untuk anak kah? Untuk apa kah? Itu kamu coba uraikan gitu ya. Nah, saat ini aku sama Ben punya goal yang sama, yaitu mempertahankan rumah tangga kami sampai seperti janji nikah kami gitu ya. Walaupun Ya. itu nggak gampang ya, nggak gampang. Asli. Siapa sih yang nggak berantem kalau masalah keuangan? Nggak mungkin. Ya. Tapi saat ini kami punya agreement. Siapapun yang bekerja, goalnya sama, menyelamatkan finansial rumah tangga ini. Untuk kami makan, hidup, ya udah satu sama lain saling support gitu. Nah, teman-teman yang di luar sana yang mungkin lagi stres, lagi nonton gitu ya, gimana sih kok gue, apalagi khususnya cewek-cewek, kok gue doang nih yang kerja, kok cowok gue nggak kerja? Oke. Dulu di tahun yang dulu aku sering berpikir gitu, tapi semenjak aku melihat pandemi ini ya, aku jadi lebih realistis. Mungkin teman-teman bisa nganggep pemikiran ini jadi jawaban bahwa siapapun yang bekerja, it doesn't matter. Yang paling penting adalah keluarga kalian. Kalian bekerja untuk keluarga kan, jadi jangan saling perhitungan. Oh, gue kerja lebih banyak, oh lu kerja lebih banyak. Itu nggak make sense menurut aku untuk apa goalnya kalian. Terus juga yang kedua, beradaptasi. Kayak tadi yang Ben bilang, kita nggak bisa terus-terusan merasa bahwa zona nyaman kita ini akan kembali seperti semula dengan kapasitas yang sama. Oh itu no. Perubahan itu pasti terjadi gitu loh. Jadi yang harus berubah ya, kalau sekarang keadaannya belum bisa berubah ya mindset kita yang berubah. Kerjain apa yang bisa dikerjain. Kalau ada uang di tabungan, lebih baik diinvestasikan, bener ya. Tuh. Diinvestasikan, karena kalau diinvestasikan bisa muter uangnya, nggak ngendap aja dan atau nggak kepake, karena kita nggak pernah tahu bulan depan masih bisa kerja apa nggak, iya nggak? Iya, sekarang itu kita nggak boleh cuman belajar nabung, tapi kita harus belajar gimana caranya bisa muter. Yep. Muter duit Uangnya itu bisa menghasilkan uang lagi. Iya, duit atau dana kalian yang kalian punya itu bisa menghasilkan justru ya, seperti itu kira-kira. Oke, dan yang terakhir, kurangi hal-hal yang nggak penting. Oke, Iya. boleh self reward, itu boleh banget. Apalagi beli Jafra di aku itu boleh banget. Cuman perhatikan yang baik gitu. Kalau saat ini ada hal-hal yang mungkin bisa diputer uangnya untuk masa depan kalian, itu adalah keputusan yang bijaksana banget. Itu aja sih dari kami berdua. Kami berharap
jawaban dari kami berdua di di video kali ini atau di podcast kami kali ini. Jadi jawaban untuk teman-teman yang lagi gundah gulana begitu ya tentang istrinya kok yang kerja, apalagi omongan orang kan ya, banyak Betul. banget ya omongan orang ya. Yes, jadi terima kasih buat kalian yang nonton. Jangan lupa subscribe dan like, share video ini. Kalau kalian mau tanya boleh langsung klik kolom komen di bawah, tanya-tanya aja atau Apapun juga itu akan kita jawab di video berikutnya. bener, atau juga mau DM kita di Instagram Joyce Mira Ben Silaban. Bye. Sampai jumpa di Berat selanjutnya. Berat.